Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Sama-sama katakan dengan bangga, tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bukan saja Engkau Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi kami, tapi Engkau telah bangkit bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami melihat hidup kami, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk Jumat Agung ini. Kami berterima kasih untuk janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan tepati dan akan terus Tuhan tambah-tambahkan. Terima kasih untuk setiap jemaat-Mu yang boleh menyaksikan secara streaming, ataupun juga beberapa keluarga sahabat yang boleh ada bersama dengan kami di tempat ini secara onsite. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengerjakan sesuatu yang indah, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang melampaui pikiran kami. Dan kami tahu bersama dengan Yesus, ujung-ujungnya pasti mukjizat, ujung-ujungnya pasti berkat, ujung-ujungnya pasti kebaikan Tuhan. Kami mau duduk diam merenungkan firman-Mu. Kami mau duduk diam merenungkan betapa Tuhan sangat sayang sama kami, betapa Tuhan sangat peduli sama kami, bahkan betapa Tuhan crazy in love with us. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, kami bukan saja berkumpul pada hari ini, suatu hari kami bersama-sama berkumpul di kerajaan surga. Hamba-Mu berdoa agar setiap kami yang mendengar firman ini, mereka bukan saja diberkati secara rohani, tetapi materi mereka juga diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, sebab kami sangat siap untuk mendengarnya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, setiap jemaat Tuhan, kerinduanku ministry, sama-sama dengan bangga kita boleh katakan amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu, terpujilah nama Tuhan yang boleh mengumpulkan Bapak Ibu dan saya pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang bingung tepukan tangannya, ini belum dibuka secara onsite, yang hadir hanya malaikat-malaikat di surga Bapak Ibu. Mereka orang-orang yang sahabat, keluarga, dan teman yang hadir. Ini ngomong-ngomong bakal terus gelap seperti ini atau bisa terang? Atau kehidupan kita akan boleh menjadi terang di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, bagaimana ini? Oh, haleluya. Kita terima saja dulu salam dari mimbar ini. Shalom Bapak Ibu. Semua yang secara online, shalom Bapak Ibu. Wah, yang di sini juga jawab ya. Apa kabar semuanya? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangannya. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan dulu dong, yang luar biasa bagi Tuhan kita. Di hari Jumat Agung ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang memberkati saya, dan saya juga percaya akan memberkati setiap sidang jemaat Allah. Saya beri judul, kalau terjemahan Indonesianya, tidak ada lagi yang bisa Anda lakukan, atau there is nothing more for you to do. Tidak ada lagi yang bisa saudara dan saya lakukan. Sama-sama bilang sama saya, karya Tuhan Yesus di kayu salib sempurna. Ada bisa lebih semangat dong, ini Jumat Agung Bapak Ibu. Karya Tuhan Yesus di kayu salib sempurna. Colek kiri kanan saudara, bilang sempurna bos. Amin Bapak Ibu. Semuanya apa? Sempurna. Bahkan kalau saudara Bapak Ibu lihat tempat ini sempurna. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat tadi malam gedung ini belum ada Bapak Ibu. Ya, jadi tiba-tiba langsung ada. Semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Nah, saya akan sedikit bersaksi sama Bapak Ibu untuk saudara Bapak Ibu bisa melihat betapa Tuhan itu bekerja dengan cara yang misterius. Yang setuju bilang amin.
Kita nggak pikirkan, kita nggak bayangin, out of nowhere tiba-tiba ada seseorang yang Tuhan kirim untuk berkati saudara. Kalau dia bekerja demikian sama saya percaya dia juga akan bekerja demikian sama saudara. Kalau dia bisa cari cara untuk berkati saudara, maka dia juga bisa punya cara untuk berkati saudara. Dia Tuhan yang kreatif, yang setuju bilang amin. Dia Tuhan yang apa Bapak Ibu? Yang kreatif. Makanya ketika dia merentangkan tangannya di kayu salib dan berkata, "It is finished," sudah selesai. Izinkan saya merefresh otak saudara. Ketika kita berbicara mengenai it is finished, ada 5 arti. 5 adalah gambaran dari grace, anugerah Allah. Ketika kita hidup di luar Yesus, kita hanya menerima kutuk. Ketika saudara menerima Yesus, kita hanya menerima anugerahnya. Sama-sama bilang sama saya, anugerah Tuhan Yesus mengejar hidup saya. Ayo lebih semangat lagi, anugerah Tuhan Yesus mengejar hidup saya. Engkau akan dikejutkan oleh kebaikannya. Engkau akan melihat cara-cara Tuhan yang ajaib mengangkat saudara. Engkau akan melihat caranya yang indah. Dia Tuhan yang kreatif. Gak tahu dari mana caranya. Gak tahu dari mana timur, barat, utara, selatan. Dia perintahkan berkat, tolong saudara. Saya tuh bingung cari tempat di mana ya, di mana ya, di mana ya, di mana ya, dan di mana ya. Orang-orang yang saya kenal gak punya tempat. Sekalinya ada hanya rumahnya. Sekalinya ada tempat harganya. Oh, ketika lihat harganya, haleluya, 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 haleluya. Ada tempat bagus kita udah suka, kosong seperti bumi belum diciptakan. Kosong melompong, roh Allah masih melayang-layang di sana. Kosong melompong. Dan saudara mau tahu yang hubungi kami bukan orang yang teman lama, no, bukan orang yang kenal sama kita. Dia kenal saya kenal juga. Tapi dia sudah lama nggak tahu kemana dan tiba-tiba, oke kita bahas firman dulu ya. Kan saya curhat di sini. Tapi Tuhan itu baik, bilang amin. Tempat ini benar-benar udah set, udah ready. Sekolah minggunya ada, buat teensnya ada, buat youthnya ada. Bahkan kantornya ada. Dan yang paling penting, pakai aja gak usah bayar. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Ya, semua ada sekolah minggu, ada apa, tapi bayar. Itu gak susah itu. Pakai aja gak usah bayar. Dan orangnya kita gak kenal. Gak kenal. Kalau saya sebut namanya pasti saudara akan, oh. Nanti kita akan cerita. Jadi kita akan khotbah sampai jam 5 sore saudara. Jadi kalau saudara pengen tahu endingnya, sabar sampai pulang nanti. Kalau kita melihat kata tetelestai di Alkitab mengandung 5 arti. Hati saya penuh dengan limpah ucapan syukur. Tuhan itu baik. Kalau dia yang panggil saudara, dia akan bertanggung jawab sama saudara. Kalau yang dia suruh sama saudara, dia gak pernah tinggalin saudara. Tetelestai yang pertama adalah seorang hamba yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Kita dapat info dari Jumat malam baru bisa pakai. Dari Kamis malam, Kamis siang lebih tepat, Kamis sore lebih tepatnya. Dapat ketok palu, oke, jalan, boleh pakai. Tadinya kita mau pakai suatu tempat di Kanada. Di Kanada. Ketika kami dapat udah siap semuanya. Yang tempat minggu lalu itu loh. Tahu kan? Bagus tempatnya tapi ya bagus. Kamis malam, oke pakai. Saya bilang sama teman-teman, oke kita bisa pakai. Dia bilang, bang Sangkuriang lebih ngeri daripada ini bang katanya. Karena benar-benar gak ada, tapi Tuhan itu baik. Telah seseorang pelayan yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua adalah tetelestai adalah seorang hakim yang telah mengetok palu dan menyelesaikan hukumannya. Dia telah mengetok palu dan berkata, it is done, sudah selesai, sudah finish, hukumannya sudah diselesaikan. Yang ketiga adalah seorang akuntan yang telah membuka hitungan utang-utang saudara dan utang-utang saudara dibayar lunas. Saudara yang punya pinjol, bayangin pulang dari tempat ini, pinjol telepon saudara dan bilang utangmu lunas. Wah, ada juga pinjol di sini. Bayangkan saudara seorang pengusaha yang punya tagihan dan tiba-tiba tagihanmu bilang, customermu bilang, Pak gak usah bayar Pak. Kenapa? Udah dibayar. Siapa yang bayar? Saya juga gak tahu. Itu arti kata tetelestai. Dibayar lunas. Bilang kiri kanan saudara, muka lo jangan masem-masem gitu dong bilang. Udah dibayar lunas. Amin. Berikutnya yang keempat adalah seorang artis yang telah menyelesaikan mahakaryanya. Sudah selesai seperti Leonardo da Vinci. Hampir Leonardo DiCaprio. Itu mah artis.
Ini kan tempat kita sendiri, tolong dibantulah. Amin. Tadi pagi pertama kali saya khotbah di sahabat saya, rekan saya, JKI Go Shine, Bapak Ibu. Untuk pertama kalinya khotbah, berbeda mimbar, deg-degan, deg-deg sure. Dan hari ini di tempat ini karena itu Tuhan itu baik, amin. Nanti jam 4 ada di Tamres, Om Gilbert. Yang keempat, yang kelima adalah, arti kata tetelestai adalah seorang pelayan Tuhan yang telah mempersembahkan korban bakarannya kepada Tuhan. Allah disenangkan. Nah, ketika kita bicara bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan lagi ketika Yesus mati di kayu salib, semua, sama-sama bilang sama saya, semua. The whole package. Setiap kali saudara ketemu Jumat Agung, saudara perlu mengerti bahwa khotbah Jumat Agung sangat berbeda dengan khotbah Sunday service pada umumnya. Karena khotbah Jumat Agung harus mengingatkan saudara apa yang Yesus lakukan di kayu salib bagi saudara. Kalau di Jumat Agung saudara nggak dengar apa yang Yesus lakukan di kayu salib, berarti salah khotbah. Saudara perlu mengerti bahwa khotbah Jumat Agung adalah membicarakan apa yang Yesus lakukan di kayu salib, apa yang dia perbuat bagimu di kayu salib, dan apa bagianmu ketika engkau percaya apa yang sudah dia lakukan di kayu salib. Yang setuju bilang amin. Tahukah saudara bahwa engkau berada dalam perlindungan anugerahnya, asuransi surga. Gak punya asuransi? Saya ulang lagi, saudara berada dalam asuransi siapa? Surga. Dan kabar baiknya, preminya sudah dibayar oleh darah Yesus. Kabar baiknya Tuhan sudah bayar dan di cover 24 hour all out. Tapi masalahnya banyak orang punya asuransi tapi nggak tahu manfaatnya. Saya takut banyak orang Kristen percaya Yesus tapi nggak nikmatin berkat-berkatnya. Yang pertama apa saja yang dia sudah lakukan di kayu salib? Yang pertama adalah dia memenuhi semua janji Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Fulfill what God had promised to us. Dia telah menggenapi segala janjinya. Mari kita lihat Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-44. Yuk sama-sama kita baca. Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-44. 3, 2, 1, ya. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tentang aku di dalam dan kitab-kitab nabi dan kitab-kitab. Jadi Yesus diberitakan beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Dari awal penciptaan manusia jatuh dalam dosa, Allah memberi janjinya. Allah memberi apa? Janjinya, penggenapan demi penggenapan. Setiap nabi di perjanjian lama mengutarakan janjinya. Akan datang seorang pembebas, akan datang seorang penolong, akan datang yang membela bangsa, akan datang yang menebus dosa manusia. Sebelum itu darah anak domba, darah binatang hanya mendelay. Kalau bahasa gampangnya, utang kita cuma dibayar bunganya, tapi pokoknya belum dibayar. Artinya kita masih tetap berhutang. Darah binatang hanya buat bayar pokok bunganya doang. Ibarat lubang cuma ditutup lubangnya tapi masih ada. Yang ngerti bilang amin dulu. Jadi ketika Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib, penggenapan janji Allah. Saya mau bilang sama saudara bahwa dari awal iblis tahu. Sama-sama bilang sama saya, iblis tahu. Dan iblis berusaha membuat pengikut Yesus, para nabi, para hamba Tuhan, berusaha membuat mereka discouraged, nggak percaya dengan kelemahannya, dengan kegagalannya, dengan kemanusiaannya. Tetapi Tuhan yang panggil, Tuhan juga yang memperlengkapi mereka. Pelan tapi pasti rancangan Allah digenapi. Bahkan ketika Yesus datang ke dunia sekalipun, raja-raja memerintahkan untuk menghukum mati semua bayi-bayi. Karena iblis tahu, kalau sampai dibiarin, saudara dan saya akan diselamatkan. Rancangan Allah dari awal sampai hari ini. Apapun yang iblis berusaha stop, gak bisa stop. Kalau Tuhan sudah berkenan sama saudara, tidak ada satupun kuasa di muka bumi ini yang bisa tahan berkat dari surga. Amin. Makanya firman Allah bilang demikian. Mari sama-sama kita lihat firman Allah. Kita firman Allah Yosua 21 atau 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-20. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sebab
Kita mengatakan apa? Amin untuk apa? Ketika saudara berdoa ada passwordnya. Apa passwordnya? Yesus. Ketika saudara memanggil nama Yesus, maka semua terbaik dari surga seperti wifi. Wifi rumah saya ada passwordnya. Apa passwordnya? Gene Boy. Yang di atas Joy Boy. Kalau sudah sampai ke rumah saya nanti saya ganti passwordnya. Karena pasti kau download nanti banyak-banyak di rumah saya. Kalau ada password bisa download. Ketika saudara memanggil nama Yesus, saudara punya passwordnya, katakan amin. Saya teringat sebuah kisah yang menarik, ada seorang tentara menanti di White House. Tahu White House? Samping Tomang. White House istana kepresidenan USA, state. Dia menanti di luar selama berhari-hari menanti. Pengen masuk gak bisa masuk karena gak punya akses. Suatu hari seorang anak kecil datang ke tentara itu dan berkata, Om, what are you doing? Apa yang kamu lakuin? Dan tentara itu bilang, saya mau ketemu presiden, tapi gak bisa masuk. Terus anak kecil itu bilang gitu, oh kalau gitu Om ikut saya. Dipegang tangan Om itu, dibawa masuk Om itu ke dalam. Masuk ke pemeriksaan, Om ini deg-degan karena gak punya kenalan. Tapi pemeriksa melihat anak kecil itu, hormat. Pos pertama lolos. Di pos kedua semua tasnya dibuka. Tapi ketika melihat anak kecil itu, tasnya gak dibuka, hormat. Lolos ke pos kedua. Bahkan sampai di Oval Room, tahu dari mana? Nonton TV. Karena saya gak pernah ke sana. Sampai di Oval Room, orang semua lagi meeting. Anak kecil ini buka pintunya, semua lihat, gak marah, cuma bilang, oh. Presiden bilang, masuk nak. Dan anak itu bawa omnya, Om, ini Om mau ngomong sama Papa. Ternyata papanya presiden. Papa, tolong dengerin ya, apa permintaan Om. Tolong jawab ya permintaan Om, kan Papa berkuasa. Ini saudara diem ngerti apa enggak maksudnya? Ini enggak berubah-berubah nih. Udah musim baru masih sama aja kelakuannya nih. Tolonglah jangan dibawa-bawa lah. Yang gitulah, udahlah. Ini musim yang baru ini. Bisa ngerti enggak maksud saya? Anak kecil itu adalah picture of Jesus. Dia yang akan bisa bawa saudara masuk ke dalam perjanjian berkat, perjanjian anugerah, ke dalam pintu-pintu berkat. Kalau ada Yesus akan diberikan sama saudara. Kami lihat tempat ini beberapa hari yang lalu. Ketemu sama ownernya. Super rich, orang kaya raya. Datang ketemu, pertanyaan pertama ditanya, siapa di belakang kamu? Maksudnya siapa orang yang di belakangnya? Kami sama istri bilang Tuhan Yesus. Karena memang cuma Tuhan Yesus. Gak ada lagi yang lain. Saudara amin-amin karena gak duduk di situ kan. Kami yang duduk di situ. Terus sebutin dong yang kamu kenal untuk jadi referensi. Siapa yang saya kenal? Gak ada. Saya sebutin nama abang saya gak kenal dia. Disebutin nama si ini, orang-orang gede. Lah mati saya kenal dia, tapi saya nggak tahu dia kenal saya apa enggak. Berapa banyak jemaat yang ikut kamu? Saya bilang nggak tahu. Apa gerejamu? Kita bukan gereja. Ministry. Oh, terus gimana dong? Ya gimana Om? Oke kita pikirin dulu katanya. Oh ya udah. Dan malam kami sama tim pendoa, ayo gempur dengan doa. Beliau orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi sebagai seorang pengusaha, is cengli untuk kasih tempat sebaik ini dengan orang yang harus jelas. Kan gak mungkin anta beranta datang begitu. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Malam-malam kami doa. Pagi-pagi teman baik istri saya, puji Tuhan saya nikah sama dia. Dia punya koko. Di sini ada Ko Reza namanya. Kita boleh kasih thank you so much. Dan Ko Reza telepon, Gideon, ya kok, kamu mau pakai gedung itu? Ya mau kok. Oh iya gampang. Wah, apa ini maksud saya bilang gampang. Dan ternyata Ko Reza udah jadi asisten orang itu selama 13 tahun. Dan saya bilang sama Ko Reza, Tuhan tanam Ko Reza di situ 13 tahun untuk hari ini. Saya bilang sama Ko Reza bilang banyak loh tempat orang-orang gede mau pakai.
Ini kita anak-anak boyband Korea. Kasih. All set. Semuanya ready. Set. Bener-bener. Saya kalau nangis tadi bilang curhat lagi. Set. Tuhan itu baik. Sampai tadi masuk kemarin saya bilang kayak Tuhan. Kan kita kan anak Tuhan kan. Kayaknya boleh 2 lagi Tuhan kayak gini Tuhan. Iya dong, boleh dong. Boleh dong. Kan gratis. Ya kan? Tolong dibantu Koreza kalau ada lagi. Kan buat nama Tuhan. Buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nggak tahu dari mana dia buka pintu. Sampai saat misi saya lihat-lihatan. Sayang beneran nih mulai. Saya bilang iya mulai. Mau gimana lagi? Karena jemaat udah pada bawel. Pak. Apa nih Pak? Jadi kabar baiknya minggu depan kita akan mulai onsite bagi setiap jemaat Tuhan hari Minggu. Hari Minggu kita akan mulai onsite, nanti jamnya akan dikasih tahu. Bagi Bapak Ibu ingin datang tertarik dan belum punya tempat beribadah, you are welcome in here. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Semua satu gedung seperti ini dipercayakan sama kita anak-anak pramuka. Tuhan itu baik. Gak tahu bagaimana caranya, Koreza, Esther, Ci Esther dan sebagainya. Atur. And then, dan terjadi. Makanya saya mau bilang sama saudara dari mimbar yang kudus ini. Tuhan kalau panggil, dia perintahin orang buat buka jalan buat kamu. Dia kalau panggil kamu, dia akan buka pintu-pintu berkat untuk perlengkapin kamu. Nanti habis ini Bapak Ibu yang ada di sini kalau mau study tour boleh. Tapi daftar itu tiketnya 5.000 di situ Bapak Ibu. God is good. Tuhan itu baik. Bahkan semua kursinya, semuanya pakai aja katanya. Siapa yang bisa mengubah hati orang untuk sayang sama kita kalau bukan Tuhan? Siapa? Tuhan pakai Koreza untuk jadi penjamin. Bilang kata Koreza, saya yang jamin Pak. Dia lihat saya nggak jamin saya bilang. Saya yang jamin. Ya udah Kak jamin, pakai. Itulah Tuhan. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia menjadi pemenuh atas segala janji Tuhan. Saya ngomong ini bukan omong kosong. Saya ngalamin sama teman-teman. Kami ngalamin bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Saya buka satu ayat bagi saudara untuk saudara bisa mengerti apa yang dimaksud. Yosua 21 ayatnya yang ke-45. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Dari kepada kaum Israel tidak ada yang semuanya apa? Terpenuhi. Kalau saudara nggak keberatan, saya ajak saudara untuk propertik, untuk mengatakan iman saudara, ganti kata kaum Israel dengan kaum keluargamu atau dengan namamu sendiri. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu dan say it like you mean it. Ucapkan seperti engkau beriman. Yuk, siap? Oh, belum. Siap? Yuk, sama-sama 3, 2, ya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum keluarga Gideon, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib? Yang pertama, dia menggenapi janji Tuhan. Kalau dia menggenapinya kepada Nabi Musa dan seterusnya, dia menggenapi kepada kami anak-anak muda. Kami nggak punya koneksi, kami nggak punya kenalan, kami nggak punya siapa-siapa. Ketika ditanya siapa yang backing di belakang, kita bilang Tuhan Yesus. Dan memang cuma hanya nama itu yang muncul. Tidak lagi nama yang lain. Saya bisa sebut saja Presiden Jokowi, tapi pasti diragukan. Tapi hanya nama Yesus, kami cari kenalan ke kiri kanan supaya bisa. Tapi Tuhan mungkin Tuhan bilang di atas begini, gak usah cari anakku. Sudah kusuruh anakku Koreza untuk ada di sana untuk tolong kamu. Mungkin hari saudara gak ngerti, tapi nanti kalau kau berjalan dengan iman, kau akan melihat Tuhan yang kau sembah,
tidak pernah kekurangan cara untuk berkati saudara. Amin saudara. Yang kedua apa yang dilakukan di kayu salib? Apa yang dilakukan di kayu salib? Yang kedua adalah He satisfies what God justice require. Dia memuaskan apa yang menjadi keadilan dari Allah. Sederhananya, God is a God of justice. Dia adalah Tuhan yang adil. Dia Tuhan atas keadilan. Dia harus hukum dosa. Dia harus bunuh dosa. Upah dari dosa adalah maut. Gak bisa enggak. Karena upah dari dosa harus dihajar. Dia Allah yang kudus. Dia gak bisa mentolerir dosa. Dia gak bisa deket-deket dengan dosa. Tapi hatinya sayang sama saudara. Tapi saudara berdosa. Saudara dan saya berdosa. Kita gak layak. Kita gak bisa deket sama dia. Tapi Tuhan sayang sama kita. Dan Allah pikirkan cara. Saya percaya ketika gigitan pertama Hawa menggigit apel itu. Saya percaya detik itu juga Allah sudah memikirkan jalan keselamatan untuk kita. Amin. Saya percaya detik pertama Hawa. Saya percaya Allah langsung begini. Oke. Saya percaya ketika Adam makan apel itu. Mungkin bunyinya gak begitu. Ketika Adam makan apel itu. Saya percaya. Yesus akan datang kepada Allah Bapa. Dan bilang gini. Bapa, aku mau tebus mereka. Makanya pertama kali darah tercurah, pembunuhan terjadi pertama kali di Taman Eden. Siapa yang bunuh pertama kali? Allah. Siapa yang dibunuh? Binatang. Allah bunuh binatang. Jangan tanya saya, siapa binatang, saya nggak tahu. Dibunuh binatang oleh Allah. Darah tercurah, diambil itu. Cawannya, kulit binatang, ditutupin sama Adam dan Hawa. Seakan-akan Adam dan Hawa kayak gini nih. Allah ngomong gini, sabar ya. Nanti, aku sudah siapkan rancangan untuk mengembalikan keturunanmu ke dalam posisiku. Ke dalam lingkaranku. Amin. Ketika dia mati, dicawatkan itu. Saya percaya ketika manusia jatuh pertama kali dalam dosa. Allah sudah men-set up. Menyelamatkan saudara dan saya. Saya percaya untuk setiap masalah saudara ada jalan keluar. Saya percaya dia gak pernah kasih gembok tanpa kunci. Amin. Gak ada orang beli di material. Pak beli gemboknya aja dong. Kuncinya gak usah. Saya debus. Saya kuda lumping suka gigit saya. Gak ada. Kalau hari ini saudara dikasih gembok. Nanti Tuhan akan kasih kuncinya. Kalau hari ini Tuhan kasih saudara kuncinya doang, gak ada gemboknya. Nanti, kau cari masalah aja. Amin. Dia memuaskan. Dia memuaskan. God is a God of justice. Dia Allah yang konsekuen. Dia Allah, Ibrani 5 ayatnya yang ke-9. Yuk sama-sama kita baca. Ibrani 5 ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca dengan semangat 45. 3, 2, 1, ya. Bagi semua orang yang apa? Yang apa saudara? Yang taat kepadanya, dia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Bagi semua orang yang taat kepada 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Sama-sama kita baca 2 ayat ini. 3, 2, ya. Jadi kami ini adalah apa? Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan dalam nama Kristus kami meminta kepadamu apa? Berilah dirimu didamaikan dengan siapa? Dengan Allah. Ayat yang ke-21 baca dengan semangat 45, 3, 2 ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah karena kita supaya dalam dia kita apa? Kita apa saudara? Dibenarkan. Dalam kematiannya dia lahir ditemani oleh binatang. Dan mati ditemani oleh para penjahat. Can you imagine? Dapatkah kau membayangkan raja segala raja lahir yang nemenin binatang. Mati yang nemenin para penjahat. Untuk apa? Untuk tunjukin sama saudara. Bahwa seberharga itu engkau di matanya. Amin. Kelahirannya bukan raja yang menyambut dia.
tapi binatang. Kematiannya bukan murid yang menemani dia, tapi para penjahat. Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan, mengatakan demikian, bahwa penjahat yang bertobat saat Yesus berada di kayu salib adalah sahabat terakhir Kristus yang berada di bumi, dan sahabat pertama yang ditemui Tuhan Yesus di pintu Firdaus. Detik kematiannya, penjahat menemani dia. Ketika dia berjumpa di surga, penjahat itu yang menyambut dia. Amin. Hari ini, apapun yang saudara dan saya sedang hadapi, Tuhan, kita semua sama, Gesmas atau Desmas, hanya itu pilihannya. Kita semua itu semuanya penjahat. Semuanya apa? Penjahat. Dosa kita, pelanggaran kita, kita semua penjahat. Kita semua sama-sama disalibkan. Pilihannya saudara Gesmas atau Desmas. Pilihannya saudara yang tetap pahit atau meresponi karya keselamatan. Ini amin kayak apa kayak gitu. Ini yang di samping sebelah kiri penjahat itu ya. Amin. Enggak mudah loh saudara. It's not easy. It's not easy. Buat kita teman-teman di sini, it's not easy. Tapi Tuhan itu baik. Jalan aja dengan iman. Bensin kita cuma iman. Kelihatan? Belum. Tapi jalan dengan iman. Disalibkan, yang di sebelah kiri Gesmas tetap pahit. Udah salah tetap pahit. Yang di sebelah kanan tahu salah, tapi menerima anugerah. Amin. Makanya saya selalu bilang, gambarannya seperti seorang hakim agung yang mengadili anaknya. Sebagai hakim dia harus menegakkan keadilan, betul apa tidak? Tapi sebagai seorang ayah, dia harus menyelamatkan anaknya. Bagaimana caranya hakim? Agar dua-duanya bisa dimenangkan. Hukuman tetap dijalankan, tetapi kasih tetap dilakukan. Bagaimana caranya kalau saudara jadi seorang hakim agung, saudara dihadapkan oleh sebuah kasus yang udah totally wrong. Benar-benar guilty as charged, benar-benar bersalah secara hukuman. Saudara, tapi yang kau narapidananya adalah your son, anakmu sendiri. Apa yang harus kau lakukan? Sebagai hakim saudara akan mengetuk dia bersalah. Tok, tok, tok. Kamu bersalah. Tapi sebagai seorang ayah kau akan turun dari meja hakimmu. Kau akan buka bajumu. Kau akan datangin anakmu. Kau akan tulis cek. Berapa yang pengadilan tutup sama dia. Tuntut sama dia. Kalau kau tulis cek kau akan bilang. Papa yang bayar. Apa artinya? Bahwa hukumannya harus dijalankan. Tapi kasihnya tetap diadakan. Amin. Makanya di atas kayu salib, dosa dan pengampunannya bertemu. Di atas kayu salib, cawan murka Allah dipuaskan. Di atas kayu salib, Allah menunjukkan dosamu dihukum di kayu salib, agar anugerahnya melimpah-limpah dalam hidup saudara dan saya. Bilang kiri kanan saudara, kamu orang yang diampuni Tuhan. Bilang sama yang baru ngomong, jangan nakal lagi ya. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir, sambil saya undang pemain badminton dan teman-temannya. Kalau Susi Susanti main bulu tangkis di Olimpiade, dia yang menang, satu Indonesia bangga, betul apa tidak? Kemarin Indonesia Vietnam berapa skornya? 3-0. Yang nyetak gol mereka, siapa yang teriak-teriak? Kita, karena mereka mewakili kita, betul apa tidak? Yesus kayak begitu. Dia mewakili saudara di hadapan Bapa. Oke, saya ngomong sih, saya amin sendiri. Jangan lupa hari Minggu, nanti detail lengkapnya saya bisa lihat di YouTube channel Kerinduanku. Oke, gak ada yang amin, mantap. Dan di akun-akun lainnya, saya bisa melihatnya, jamnya berapa. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Tuhan Yesus banyak mempertemukan kami dengan orang-orang hebat, jenderal-jenderal imannya Tuhan, jenderal-jenderal orang-orang hebatnya Tuhan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tuhan itu baik. Tuhan itu apa? Tuhan itu baik. Yang ketiga, apa yang dia selesaikan bagi saudara dan saya di atas kayu salib? He defeated the fear of death. Definisi dari kata takut adalah rasa takut.
takut terhadap sesuatu, takut dikuasai, atau mau merasakan membutuhkan orang lain. Ilmu psikolog bilang gini, you obey the one you fear. Kamu akan tunduk, taat sama yang kau takuti. Makanya kenapa orang kalau takut sama bos, tanpa sadar dia jadi servant dari bosnya itu. Ngikut. Kalau orang takut sama sesuatu, istri saya takut sama binatang, bahasa Inggrisnya many feet. Banyak kaki. Nah, kaki many feet. Saya nggak boleh sebut namanya karena pasti marah nanti. Jadi kalau itu muncul, itu binatang di depan, saya bilang, sayang, anak saya yang paling besar, Genesaret, usil sama dia. Papa, mama, ada many feet. Bisa ngamuk dia. Bisa cawan murka Allah, lebih hebat dari cawan murka dia. Ya kalau muncul tuh, si many feet itu, wow, dia bisa langsung lompat ke lantai 10 rumah kami. Takut. Ada orang yang takutnya, aduh apa kata orang ya? Apa kata orang ya? Aduh gimana nanti ya? Aduh gimana ya? Ada orang yang rasa takutnya terus di comfort zone. Gak berani punya leap of faith, langkah iman. Whatever it is. Ketika dia mati di kayu salib, saudara dan saya, you have no reason to fear anymore. You have no reason to fear. Harusnya orang Kristen adalah orang yang paling percaya diri di muka bumi. Lo mati aja dia mau kok. Apalagi cicilan mobilmu. Oh, gak ada yang jawab, berarti udah lunas mobilnya ya. Disiksa. Saya tahun lalu pernah bilang kan, silospongium. Yang dipakai buat, mohon maaf, cebok pada zaman Romawi kuno. Ketika Yesus mengambil, prajurit Romawi mengambil anggur itu asam dan ditaruh di mulut Yesus. Itu tempat yang dipakai buat, mohon maaf, bersihin kotoran. Ditaruh di mulut Yesus. Google it. Raja segala raja dihina sedemikian rupa. Agar hari ini kau yang merasa terhina, chin up. Ngapain gini mulu? Kayak narapidana. Kayak punya utang. Ketemu orang, naik. Kan jadi ciri orang gak punya pengharapan gitu kan. Atau ciri-ciri orang yang, mohon maaf, lagi dioccupy sama ketakutan. Kalau ketemu gini nih. Lemes, bibir pecah-pecah, mata kunang-kunang. Itu ciri-ciri dompet kosong. The fear of death, takut mati, and the fear of any emotion, apapun itu, dia sudah selesaikan di kayu salib. Memang Tuhan gak jawabnya, dia gak langsung kasih semuanya gitu kayak, nih, enggak. Tapi dia begini, satu halaman ya, udah mau habis, di 2. Oh punya anak ya, 5. Oh rumah baru ya, 20. Oh lagi banyak masalah, 1 pasal deh. Tapi yang pasti gak akan kekurangan. Yang pasti gak akan dipermaluin. Yang pasti gak akan ditinggalin. Karena kalau langsung dia kasih semua, nih, cuma 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita gak akan ngandalin Tuhan lagi. Betul apa tidak? Karena bagi Tuhan yang terpenting bukan hasilnya, tapi bagaimana He change your attitude. Bagaimana dia mengubah. Saya banyak ketemu jemaat yang bilang sama saya gini, Pak Pendeta, saya ikut khotbah Pak Pendeta 2-3 tahun. Selama saya ikut khotbah Pak Pendeta atas anugerah Allah, hidup saya berubah Pak. Saya yang tadinya tukang marah, tukang apa, semenjak ikut khotbah Bapak, pelan-pelan Tuhan ubahkan sesuatu di hati saya. Itu yang saya bilang metanoia.
Itu yang saya bilang Roh Kudus bekerja. Karena firman Allah ketika saudara membiarkan Roh Kudus bergerak dalam diri saudara, firman itu diurapi oleh Roh Kudus. Saudara terima dengan iman tanpa engkau sadar di dalam hatimu, engkau proses firman itu. Roh Kudus mulai bekerja di dalam dirimu. Segala kekotoran, kenajisan, segala kelemahanmu, slow but sure dia akan ubah. Mula-mulanya gelap, lama-lama tidak terlalu gelap, dan pada akhirnya engkau akan diubahkan jadi segambar serupa seperti dia. Kemungkinan yang kedua, kalau dia langsung kasih semuanya, kita gak akan bijaksana memulainya. Mungkin kita akan habisin semuanya. Padahal masih panjang perjalanan. Amin. He defeated the fear of death. Semua pendiri agama punya tanggal lahir. Semua pendiri agama punya tanggal kematian. Tapi hanya Yesus yang punya tanggal kebangkitan. Hanya Yesus. Gak ada yang lain. Hanya Yesus. So, apa yang kau takuti? Kalau hari ini Bapa di surga, Yesus datang sama saudara dan tanya, kenapa mukamu merenung? Kenapa mengkerut sih? Bapak Tuhan Yesus. Kenapa nangis? Ya itu. Langsung kan dipancing bocor. Apa kata Yesus? Serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku. Aku akan memelihara kamu. Aku akan memelihara kamu. Picture this, bayangin ini Yesus yang ngomong sama saudara. Yesus akan pelihara kamu. Pelihara kamu. Pelihara kamu. Pak, saya baru mulai karir, Pak. Yesus pelihara karir kamu. Pak, anak saya baru mulai kerja, Pak. Yesus pelihara anak kamu. Pak, saya divonis dokter punya sakit penyakit, Pak. Yesus akan pelihara kamu. Gak ada yang lebih hebat, gak ada yang lebih dahsyat. Surga pelihara saudara dan saya. Amin. Ada yang lebih hebat lagi dong buat Tuhan. Surga apa saudara? Pelihara. Ibrani 2 ayat yang ke-14, 15 ayat saya terakhir. Saudara diberkati, amin. Ibrani 2, 14, 15. 3, 2, ya. Karena dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya yaitu iblis yang apa? Ayat yang ke-15, dan ia membebaskan mereka yang oleh karena takutnya kepada siapa? Kepada maut. Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Oleh karena apa? Takutnya. Seumur hidup. Selama kita hidup, iblis kasih kuk. Seumur hidup kita dibawa ketakutan. Kita menghamba sama ketakutan. Ketika dia kurang lebih setengah jam lagi nih, awan gelap, gempa bumi, tapi ibarat Allah terbelah, Yesus menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib. Agar hari ini kau yang mati bisa hidup. Kau yang gak punya pengharapan bisa punya pengharapan. Amin. Saya berdoa kiranya firman ini boleh jadi berkat bagi saudara. Sampai jumpa di hari Paskah dalam ibadah yang on-site. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama kita datang sama Tuhan, kita bawa penyembahan kita sama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit, mari kita datang sama Tuhan. Mari sama-sama kita angkat lagu ini. Haleluya.
sama-sama kita angkat lagu di hadapan Tuhan. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, darkest nights. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of Mari God. sama-sama sambil angkat tangan katakan all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I have seen of the goodness of God. All my life you have been faithful, oh God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now, I give you everything. your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Sama-sama sambil angkat tangan. All my life you have been good. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will Sing of the goodness. sambil angkat tangan. Jadikan lagu ini sebagai ucapan syukur saudara di Jumat Agung ini. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing. Of the goodness of God. And I will sing of the
teguh. I will sing of the goodness of God. I will sing Of the goodness of God. Haleluya. Kau baik, Kau baik Bapa, Kau setia. Kau setia. Kebaikan-Mu mengejar kami hari demi hari. Kasih setiamu tak pernah mundur dari kami. Engkau Tuhan yang memegang teguh perjanjian. Agung ini berdoa naikkan kerinduanmu sama Tuhan. Apa yang menjadi doamu sama Tuhan? Kalau mati saja dia rela. Kalau paku yang tajam itu dia terima. Cambuk yang mengerikan itu dia terima. Apalagi untuk memberkati engkau. Jangan lagi takut, jangan lagi gentar. Jangan mundur dari imanmu. Percaya. Yesus sanggup melakukan mukjizat. Maut telah dikalahkan. Apalagi kebutuhan. Anak-anak muda nangis sama Tuhan. Nangis senangis-nangis. Bawa mimpimu. Bawa cita-citamu dan bilang, this is my dream God. Ini mimpiku, itu kerinduan. Para bapak sebagai kepala rumah tangga, bawa usahamu. Bawa pekerjaanmu sama dan bilang sama Tuhan, ini pekerjaanku Tuhan. Aku gak mampu. Mungkin kau berkata terlalu banyak saingan. Terlalu banyak orang-orang hebat dalam bidangku. Aku gak punya backingan, aku gak punya kenalan, aku gak punya koneksi. Hari ini backinganmu, kenalanmu, koneksimu adalah surga. Hari ini angkat tanganmu dan biar surga yang atur promosi buat saudara. Biar surga yang atur orang-orang untuk berkati saudara. Biar surga yang buka jalan, orang-orang besar akan dikirim untuk ketemu sama saudara. Kesempatan-kesempatan yang indah akan Tuhan bukakan untuk ketemu sama saudara. Bagianmu angkat tanganmu dan beriman hari ini. Beriman, minta, percaya. Tuhan akan mempertemukan engkau dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Dia akan buka jalan buat saudara. Dia akan tuntun saudara. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah kau rindukan, itu yang Tuhan berikan. Keturunan, rumah pribadi, jabatan, promosi, bahkan apapun itu. Mari raise up your hand, angkat tanganmu, dan berseru sama Bapamu di surga. Engkau punya Tuhan yang sangat mengasihimu. Engkau punya Raja di atas segala raja. Bu, naikkan doamu sama Tuhan hari ini. Naikkan doamu, biarkan air mata mengalir dari pipimu. Minta. Minta. Kalau mati saja Tuhan beli. Apalagi kebutuhanmu. Kalau kau datang dengan suami, istrimu pegang tangannya, sepakat. Minta. Minta. Gak perlu kiri kananmu dengar, hanya engkau minta. Mungkin anakmu sedang punya mimpi dan kau tahu mimpinya. Peluk anakmu dan ucap berkat sama dia. Bilang, papa mama doa.
kamu jadi orang yang kamu rindukan. Papa mama doa, mimpi kamu jadi kenyataan. Surga sedang mendengar dan melihat. Minta. Kalau hamba kenal anak muda di sini yang rindu jadi taruna, sayangi Tuhan, dengar. Dari mimbar ini hamba topang doa, buka jalan, tidak ada yang mustahil. Kalau hamba tahu di sini ada seorang jemaat yang baru dapat keturunan kandungannya, Tuhan berkati kandungannya, sehat, sempurna. Kalau hamba kenal di sini ada seorang jemaat Tuhan, sahabat keluarga yang anaknya sedang studi di Singapura, berkati anak-anaknya Tuhan, berhasil, usahanya maju, pekerjaannya diberkati. Kalau hamba juga di sini melihat ada seorang pengacara yang memiliki usaha pekerjaannya, Tuhan berkati, menjadi pengacara yang tangguh, takut akan Tuhan, agar melalui hidupnya banyak orang hidupnya ditolong, diselamatkan. Kalau hamba melihat di sini ada oma-oma yang udah usia lanjut, berkati kesehatannya Tuhan, berkati kesehatannya. Siapapun mereka yang berdoa anaknya akan menikah, berkati anaknya Tuhan. Bahkan hamba melihat ada anak-anak muda yang bergerak dalam bidang modeling, dalam bidang usaha, berkati mereka Tuhan. Dalam bidang entertain, berkat-Mu turun atas mereka. Haleluya. Ini yang kami pegang, ini yang kami percaya. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada mukjizat. Di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Sambil angkat tanganmu sama-sama katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup. Sambil angkat tanganmu, Yesus sanggup. Katakan Dia sanggup, tolong bela, berkati aku. Perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Silakan kembali duduk, setiap jemaat Tuhan yang di tempat ini.